Salik ini kalau tidak ada penghormatan kepada Allah, ibarat kita mlebuning omahe tiyang, rumahnya orang, kalau tidak gawe penghormatan rupa salam, sampurasun, paling tidaklah kula nuwun, wong Islam assalamualaikum, kok ya langsung ndelonyor mlebu, dapat izin mboten? Mboten. Mboten dapat izin. Sing dia digurak sampean. Diusir. Sing untung Pak nek diusir tok. Sing nemen iku diteriak maling. Banjut kabeh sampean. Rasulullah juga seperti itu. Untuk mencapai supaya sidratul muntaha, kesadaran notok, Anda harus memakai penghormatan. Apa penghormatan Anda kepada Allah? Adalah zikir sirul asrar. Ya niku zikir yang menafikan seluruh keakuanmu sebagai makhluk dalam hal wujud, dalam hal apapun. Setelah itu ainul basirah, menetapkan hakul basirah, menetapkan kewujudannya Allah. Itu penghormatan laksana. Baru tengeriku bisa dikatakan bisa masuk di dalam alam yang alam itu tidak ada siapa-siapa kecuali aku, kata Allah. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi si mu'alim di sini posisinya hati itu masih belum sampai pada Allah. Dipaksakan untuk ilmu hakikat itu dikatakan, dijelaskan, maka itu tidak menjadikan baik pada orang lain, malah menjadikan orang itu bingung. Seperti halnya orang bercerita, akan tetapi ceritanya itu tidak dari sumbernya, tapi ceritanya dari nafsunya. Fala yafamuhu, akibate orang dadekno faham. Ngono. Fala yafhamuhu, mongko orang dadekake faham ing ilmu sapa asamiu, wong sing ngrungu. Justru ilmu itu nanti tidak menjadikan faham terhadap yang mendengarkan. Bal yungkiru, balik ingkar sapa sami, wayar fudu lan balik nolak sapa sami. Artinya ngene. Nek ilmu hakikat ini tetap kita paksakan untuk keluar, sementara tidak dibarengi dengan nur makrifat di dalam hatinya mu'allim, maka para pendengar tidak hanya dia itu tidak faham, akan tetapi dia juga menolak, bahkan ngingkari kebenaran tersebut. Berarti kita harus lebih berhati-hati, ketika ketika dalam mulut kita itu menyampaikan hal itu. Intinya wajib hati kita untuk duduk di tajalli terlebih dahulu, barulah ilmu yang muncul itu akan menjadi ilmu yang kebenaran atau ilmu yang membuat hati orang itu ayem, padang, tentrem. Mekaten. Wal waliyulan utawi kekasih Allah. Ikulah Buddha mesti opo ayu fahimahu ing yen to mahamake sapa mahamake ing wali sapa Allahu Gusti Allah awalan ing dalem kawitane mahamake ilmal hakikati kelawan ilmu hakikat ilal makrifati maring makom makrifat. Para kekasih Allah itu Pak, sebelum beliau menyampaikan ilmu hakikat itu terlebih dahulu Allah sampun memahamkan datang piyambake tentang masalah ilmu hakikat di alam makrifat. Ibaratnya kulo akan cerita Pak, dek wingi niku kulo ning Banyuwangi ngliwati gunung
namane Gunung Kumitir. Ngertos nih Gunung Kumitir? Wong Banyuwangi paham. Orang Jember paham. Duko itu masuk wilayah Jember napa wilayah Banyuwangi niku? Wilayah Jember nggih. Ngoten. Sampeyan tak critani, Pak. Dalan ning kono iku menggok ngeten. Menggok. Mobil iki nek arepe nyalip ya. Harus tahu di depan itu banyak mobil atau enggak. Pas tikungan, menurut teori gak boleh nyelip, gak boleh nyalip. Karena tidak tahu di depan ada mobil. Artinya apa, Pak? Aturan sing bener nyalipo. Nek ning ngarep nggak ada bahaya atau nggak ada mobil. Andai kata mobil ada, Anda perkirakan bisa nututi. Apa bisa nututi, Pak? Bisa melewati. Sehingga tidak merugikan pengendara yang lain. Betul merugikan. Kan ada, Pak, nyelip merugikan itu ada. Sampai bengok-bengok supir sing disalip. Ada ngoten, sampah dipisui. Lah piye nyalip sret gak nutut langsung gobek ngiri, sing mburi kan apalagi muatan ya. Soro, Pak. Loh, itu berarti Anda tidak punya adab tata krama. Lah ngene iki salah. Ambil nyalip-nyalipo ketika saat kondisi aman itu. Artinya apa? Para wali Gusti Allah statementnya ketika saat sebelum beliau menyampaikan tentang ilmu hakikat, beliau itu sudah ditaklimi Allah langsung di dalam makom makrifat tentang ilmu hakikat ini. Beliau sudah diajari oleh Allah ketika saat di alam atau di makom makrifat. Sebab siapapun diri Anda jikalau sudah ditarik Allah di alam makrifat, seluruh ilmu rahasia yang bagaimana selembut apapun itu diajarkan Allah langsung terhadap jenengan. Enak gak repot-repot sampean iku sinau. Sing penting sekarang kuncinya Anda itu sudah tahu bagaimana cara untuk masuk ke alam kelanggengan, alam syahadah. Urusan ilmu ala, Pak, wis kok sampean ngerti dhewe, tahu sendiri di dalamnya itu wis ngilmu sing gak iso sampean hitung di situ. Langsung jenengan akan difahamkan oleh Allah. Ya inilah dalam makalah nanti 200 berapa nanti disebut ilmu laduni. Ilmu laduni ku ilmu sing ilat muni dhewe. Laduni ilat muni ya iku mau. Gak usah sampean khawatir aku gak dibekal ngilmu, enggak. Sekarang itu sing penting piye carane jiwamu itu ditarik Allah dalam kesadaran. Otomatis sampean harus memegang wasilah yang disebut sebagai zikir tersebut. Pun hatta yasira wali mau mesti diajarke Allah di dalam makom ma'rifat terlebih dulu sebelum beliau itu menyampaikan. Hatta yasira sehingga dadi apa ulaikal ilmu mengkono-mengkono ilmu iku yakinan wa nuron lahu. Dadi sebuah keyakinan yang tidak bisa dirubah menjadi cahaya yang menyinari hatinya. Dan juga terhadap samiin, ngoten niku. Jadi tidak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Ibaratnya ini, ana wong wuta nggawa oncor. Dhek lak mboten ketinggal to, Pak ya. Tapi manfaate orang lain. Iku mending. Ada orang buta, tapi aweh pepadang menyang wong liya. Nah, bener dia itu nggak tahu jalan, padahal menyala ada cahaya, tapi manfaat terhadap orang lain. Akhirnya orang yang mau, mohon maaf, orang yang asalnya tidak tahu sebab nggak ada cahaya, berhubung ada orang buta membawa cahaya, maka orang yang lain yang nggak buta tadi
itu tidak nabrak sampean. Paham maksudnya? Jadi saelek-eleke kaya apa, Pak? Orang yang sudah Allah sebut sebagai kekasih Allah pun bisa elek-elek. Ya musyahadatul fana niku lho. Paham nggih? Orang makrifat pada Allah tingkatan sak ndulit. Apa sak ndulit ya? Sak detik apa sak pucuke ilat. Itu manfaati banget itu. Manfaati banget. Walaupun dia tidak bisa melihat jalan, tapi dia memberikan jalan pada orang lain. Artinya apa? Di saat-saat jenengan ngadepi persoalan dunia sing krusial, ati sampai lalai pada Allah. Ati lali. Jadi memang gitu karakter kita kalau masih di fana itu di situ, di musyahadatul fana. Lebih sedikit makrifat pada Allah daripada tidak. Lah, mengapa di sini Allah menekankan terhadap Kanjeng Nabi siang maupun malam Muhammad dzikirku terus laksanakan. Itu tadi, Pak, supaya meningkat ke musyahadatul kamil. Yang kamil meningkat musyahadatul baqa, maksum sudah. Ngoten lho. Nek bicara maksum niku wong syariat mecicil lah. Iku mung Kanjeng Nabi tok, lah ngoten nggih. Heeh. Ya ora apa-apa. Ibarat ini Kanjeng Nabi lupa wis dawuh ngeten, innama ana basarum mislukum. Nek aku ngombe kopi, awakmu ya kudu ngombe kopi, ngoten lho. Masuk ya kopi kanggo aku tok, ngoten. Ya menimben dikaitno sing sak tremo sapa piye ngono. Lah nang ngoten warung kula lak gak payu. Misalnya ono sing ngono. Pun barulah kami bicara secara hakikat Allah iku mampu membikin hamba siapapun yang dikehendaki untuk menduduki maksum. Hakikat, Pak. Mboten ngomong syariat. Karena apa alasan saya? Karena hakikat itu sejatinya Anda cinta. Tidak memandang figur, mboten. Memandang ketaatan sejauh mana ketaatan kita terhadap risalah Allah yang dibawa Kanjeng Nabi. Kalau kita bicara figur, ya yang syariat, yes bener maksum itu hanya pada Kanjeng Nabi. Tapi kalau kita sudah ranahnya ning hakikat, Allah dawuh mayyasha, siapa yang Allah kehendaki. Pun hatta yasirah ngono wis fa idana tokoh mongko tatkalane metu ngetokake fa idana tokoh langka fa ida mongko tatkalane ngetokake sapa wali ya bil kalimati kelawan piro-piro kalimat ya fahimaha mongko dadi faham sapa ha ing ilmu hakikat sapa as-sami'una pira-pira wong sing do ngrungokno wa qabiluha lan bisa nrimo sapa sami'un. Nah, ilmu hakikat yang keluar dari lesannya orang-orang yang sudah disebut kekasih Allah iku bakal menjadikan bisa diterima fahami bagi orang yang mendengarkan dan bisa diterima apa isi di dalamnya. Sebab apa li anahu karena sak temene waline Allah iku qad hasolah wis apa teman-teman wis oleh wis hasil alal idini ing atase izin minallahi taala, karena sesungguhnya wali Allah itu sudah mendapatkan izin dari Allah untuk menyampaikan. Tandane piye? Ya beliau mesti atine duduk di tajalli, Pak, ketika menyampaikan itu. Karena apa? Nur makrifat yang keluar yang membawa ilmu itu. Kalimatuhu tawi
Kalimahe walih iku tajalu qalba jamilan wasakinan, dadekake ati iku indah, ayem, tentrem. Niku cirinya ada di situ. Kalau ilmu ini bisa menjadikan hati sampean iku ayem, tentrem, maka jelas jenengan iki sudah ditemukan Allah terhadap kekasihnya. Tondo yen iku kekasihnya, gak mungkin status kekasihnya itu dibuka Allah, gak mungkin. Al-khulasatu utawi ringkese, inna ilmal haqiqati sak temene ilmu hakikat iku yakunu, ana apa ilmu hakikat iku asirul fahmi. Sebetulnya ilmu hakikat sesungguhnya itu angel banget fahamane. Ida sodaro, mengapa kok angel? Tatkalane metu apa ilmu iku mingkol bin qaidin, saking atine wong sing duduk fit takholi ing dalem takholi atau keakuan makhluk. Ilmu hakikat itu akan sulit dipaham, bahkan tidak bisa, ngoten lho. Tatkala ilmu itu bersumber dari hati seseorang yang duduk di takholi. Sebab orang yang duduk di takholi itu Pak ya, iku sing dibahas iku dunya. Sehingga boleh saya katakan bener iku mangkoyo ngaji ngomong iki ngaji hakikat makrifat. Iku akhirnya digawe topeng. Ujung-ujungnya duit. Nah, kalah alam ya, kalah alam ya, seperti itulah kepentingan akhirnya nggih mohon maaf mboten saged dangu ngeten iki, mboten saged dangu, dengan sendirinya akan hilang. Ibaratnya pertama viral yalah mari ngono makbus. Sampeyan delok lagu-lagu sing diciptakno para pencipta niku. Sampeyan tingali. Kalau tidak bersumber dari Quran, entek. Digerus zaman. Kecuali apa syairnya itu bersumber dari Al-Qur'an. Nyuwun sewu kula nggih mboten ngejokno Bang Haji ya. Mboten. Sampai sekarang tak rasakno mulai tahun zaman alit kula, Pak. Terasa hidup lagu iku. Kaya enak nek dirungokne. Padahal biyen niku Pak ono lagu tren, wajah tren atau viral pada zamannya. Goyang dompet iku lho, eling sampean. Lak viral pola. Nok ndi goyang dompet entek zamane ya buyar sudah. Coba kalau lagu-lagu yang syairnya itu bersumber dari Quran, sampeyan tingali. Awet. Sejak cilian kula sakniki dirungokno kok ya penak ngono. Apalagi yang mendengarkan itu adalah orang-orang yang hatinya bertauhid. Oh iki karepe. Misalnya contoh pertemuan, oh pertemuan itu ternyata ambek Gusti Allah. Mboten pertemuan ambek pacar baru niki donya mboten. Nggih, mboten mawon, gak usah akeh. Ana sing takon monggo. Lah sampean sampean dina Kemis dik wingi. Ngaji mulai 8:30 sama 2:30. Wis, mriko nang nggone pundi? Jabodetabek mriko. Los ngoten. Ya wis los temenan. Heeh. Kula sampak keturun ning bandara kok. Monggo Pak, nek takok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, saya dari Jember, pinggir Watulo. Saya mau tanya, ini terlepas dari seorang mu'alim Gus. Cuman kita juga kadang-kadang punya kewajiban sebagai seorang suami Gus. Tadi kan membicarakan masalah suami dan istri tadi.
Seorang suami itu punya kewajiban membawa istrinya juga pada kebaikan. Nggih. Nah, kemudian ada bahasan tadi itu bahwa kalau belum diizinkan oleh Allah itu kita tidak boleh mengutarakan atau mengajarkan. Konteksnya seorang suami dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, punya kewajiban untuk mengajarkan kepada istri kita bareng-bareng. Nah, untuk kita sebagai suami mungkin ya masih seperti ini, belajar Gus, belajar untuk menuju ke tajalli. Apakah kita dibolehkan menerangkan kepada istri atau mungkin berceritalah tentang bahasan-bahasan yang bisa mendinginkan hati atau bisa membawa istri kita bareng-bareng menuju cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita sudah punya kewajiban itu, kemudian kita belum pernah berbeat atau mungkin ya masih ikut ngaji seperti ini Gus. Ini apakah nanti tidak menyalahi aturan? Yang ketiga, saya kan oleh mursyid saya Yai Muhtarom Jember Yai. Nah, itu insya Allah nanti bulan Januari diperintahkan untuk pergi ke Kalimantan. Mungkin di sana ada mau bangun pondok juga. Saya mohon kepada Gus Mukhlason untuk mengajarkan satu pelajaran yang bisa saya itu dekat. Mungkin bukan saya tok ini, semuanya kepengen ya dekat kepada Allah, bahkan kita bisa namanya nyawiji marang Gusti Kang Akarya Jagat ngeten Gusti. Matur nuwun sanget, namung niku mawon ingkang saged kula tanglaken. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan perkaranya boleh dan tidak. Makalah ini memberikan sandaran atau barometer. Jikalau ilmu itu bersumber dari hati, yang hati itu belum memancarkan nur makrifat, mongko dadine zulmatun, dadine suram. Tapi kalau bersumber dari hati yang bertajalli, berarti membawa cahaya kedamaian. Bukan di sini boleh dan tidak diperbolehkan, enggak. Makalah ini menjelaskan akibat dari mu'alim menyampaikan dua hal tadi. Lah, apakah boleh kita sebagai ar-rijal, sebagai suami menyampaikan hal itu terhadap istri, sementara suami itu posisinya hati belum Allah nyalakan nur makrifat? Bukan persoalannya boleh dan tidak. Boleh dan tidak itu hak panjenengan masing-masing. Arahan saya mek ngeten. Nur mencorong dan tidak itu yang tahu kan dirinya sendiri. Tandane ya napa? Kalau hati jenengan sudah Allah dudukkan di tajalli, berarti sudah. Ngoten lho. Bukan perkaranya boleh dan tidak. Cuman makalah ini memberikan penjelasan akibat dari mu'alim menyampaikan terhadap sami, pendengar, tatkala hatinya sudah mencorong atau belum mencorong, itu di situ. Pun satu. Nomor dua, terkait sebelum berbaiat, kami itu ngaji-ngaji yang seperti ini, yang sudah ngaji tapi belum berbaiat. Terus bagaimana nanti ke depannya itu? Ngeten Pak. Apa sih baiat itu? Baiat kalau menurut lugot
adalah jenengan diikrarkan. Bahasanya cara wong sadurunge agamane Islam dibeat lewat syahadat, disahadatno iku namanya beat. Diikrarkan, yang isi di dalam ikrar adalah tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini contoh. Lah, yang kumaksud beat di sini adalah menyambungkan talinya ruh dengan Allah yang selama ini sudah terputus oleh hawa nafsunya sendiri. Lah, nafsu memutus itu dengan hubus syahwah. Hati selalu mencintai pacar-pacar baru di dunia ini. Inilah yang menjadikan hati itu, talinya hati terputus, sehingga dianggap penting dan perlu penyambungan tali yang sudah putus. Ini namanya beat. Yang kedua, yang berhak dan bisa untuk menyambungkan kembali tali yang terputus tidak ada lain kecuali Allah. Dengan prinsip hakikat inilah Pak, semuanya itu yang menjalankan Allah, maka kami merekomkan terhadap seluruh umat boleh jenengan iku secara syariat berbeat terhadap siapapun, manungso ataupun terhadap nyun sewu ning YouTube sama. Karena apa? Karena yang berhak untuk menyambungkan tali itu adalah Allah. Lah, Allah tidak hanya ada pada diri seseorang, tapi terhadap YouTube pun Allah ada. Sing penting Anda itu sudah paham ketika sebelum mengucapkan asyhadu terhadap ilallah, ini hati sampean ada rasa sambungan terhadap Allah yang sebetulnya di situ. Itu yang terpenting. Ini maksudnya baiat. Lah, jenengan sudah seringkali memahami tentang masalah syahadat. Cara prakteknya di setiap saat dan waktu itu termasuk cara penyambungan hati sampean datang Allah. Sampun. Yang ketiga, tolong diajari, ditaklimi cara untuk kita itu bisa mendekat dan bertemu Allah. Wis kan bayan ngoten niku. Konten-konten saya yang mungkin jumlahnya saya tidak tahu, yang diupload oleh kru, itu semuanya bertajuk giring hati sampean supaya hati sampean itu ada respon untuk keinginan mendekat dan bertemu Allah. Kesadaran yang cepat tergantung jenengan iki mau atau tidak. Kemarin di mana itu ditanyakan, kalau niki pengen, oh ini Jember kalau nggak salah, ini Banyuwangi, di Waudalu lah Banyuwangi, di Jakarta. Ada yang tanya gini kalau nggak salah, bagaimana kami secara teori sudah tahu untuk khalwat pada Allah, ilmunya sudah tahu, bagaimana cara untuk lekas cepat bertemu Allah. Tak jawab nih. Jenengan wis kadung takok koyok ngunu ya. Padahal sing menentukan cepat dan tidaknya adalah Allah. Udah, baik siang maupun malam, jangan pernah hati kecolongan sedetik apapun, senafas apapun, kecuali Anda harus berzikir sirul asrar. Lah ini sudah saya jawab, kok gak dilakoni? Niku jenenge cara wong niku ngani ngoyo. Takok-takok tapi gak dilakoni, iku jenenge ngani ngoyo. Sampai ada di makalah Pak, entah berapa makalah berapa saya lupa. Ilmu ini tidak boleh dipertanyajawabkan. Ada makalah yang mengcounter seperti itu. Tapi bagi saya nggak berlaku sepanjang kita belum paham untuk melakukan. Boleh, bahasa saya boleh, babalah bertentangan. Boleh dengan catatan ya,
kita memang betul-betul belum paham. Selanjutnya kalau sudah dijawab maka wajib untuk melaksanakan. Nyun sewu, hukume mangan babi kangge wong Islam haram mboten? Oke, haram. Tapi selain agama Islam mboten. Mboten. Wis, salat 5 waktu hukume wong Islam wajib mboten? Wajib. Kanggo orang selain agama Islam mboten. Berhubung jenengan asalnya tidak paham, maka sekarang tanya terus paham, maka yang asalnya gak wajib tadi ya wis. Paham ya Mas Iqbal? Sehingga saya sendiri namun begini Pak, piye ya proses keadaan hati umat ini lekas dia itu sampai pada Allah. Akhirnya hukum sing asalnya itu gak wajib dijadikan wajib ketika saat kita itu sudah masuk di dalamnya. Sebab kalau zikir itu mboten sampean hukumnya awak sampean iku sebagai hukum wajib, maka nanti jenengan kali kula niki nggih sembrono. Rapopo awale iku meksa-meksa nafsu. Nanti pada akhirnya sing asalnya itu berat akhirnya jadi ringan. Maka nih kula ditakoki piye carane kula lekas ketika pendekatan ini bertemu Allah. Yo dzikir itu wadkur isma rabbika bukrata wa asila. Siang maupun malam jangan pernah hatimu itu berkomunikasi terhadap siapapun kecuali hanya terhadap Tuhanmu. Carane zikir itu setiap napas kumandangkan. Ngoten niku nafsune dawuh. Lah gak kerja laan. Ngoten. Nggih, ya napa nggih, kula piyambak nggih momong ya angel. Karepe kene iku ya aja ditinggalno kerja. Satu sisi ya aja kok tinggalno dikiri. Ya wis akhirnya ngeten kula, mboten repot-repot, wis terserah Gusti, karep jenengan sampean dadekno lentu monggo, sampean dadekno unde-unde ya monggo pun. Namun ngoten mawon. Jadi cara untuk sampean iki diajarkan untuk supaya pendekatan sampean iku lekas sampai pada Allah, zikir setiap napas iku kumandangno titik pun. Nggih, wonten melih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati mursyid kula Romo Kiai Haji Mukhlason Rosyid, sedaya jamaah ingkang hadir, bapak-bapak maupun ibu-ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya perkenalkan Gus, nama saya Bapak Sunardi dari Kejayan Pasuruan. Man kana fi hadi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma fa adallu sabila. Barang siapa waktu hidup di dunia belum mengenal Allah, sampai akhir hayat bakalan besok di akhirat buta pada Allah. Yang saya tanyakan ini Gus, doa si Salik masih menjalani dzikir sirur asror tingkatan su'aul basiroh rasa Gus. Apa bisa Gus mengangkat roh yang sudah buta di alam barzah mengangkat sampai ke alam musyahadah kerajaan Allah Gus? Nomor 1. Nomor 2, si Salik menjalani ibadah goiru mahdoh,
dia masih juga tingkatan zikir sirur asror, masih tingkatan syu'aul basiro rasa. Dalam arti ibadah tersebut ghairu mahdo itu bekerja, Gus. Apa itu sudah dikatakan kolwat, Gus, dan sudah dikatakan bertemu Allah. Gitu aja, Gus, pertanyaan saya, Gus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun selain Allah tidak bisa menolong pada yang lainnya. Malakum dzarraw wala naf'an. Kamu sekalian, siapapun, bahkan setingkat Rasulullah, nggak bisa menolong, mensafaati terhadap siapapun. Cuman yang bisa hanyalah Allah. Kalimat niki hanya berlaku bagi hati seseorang yang sudah murni tanpa ada kepentingan apapun. Itulah yang kumaksud orang-orang yang sudah Allah tarik di makom ma'rifat. Andai kata secara fisik kelihatannya itu figur seseorang yang menolong, tapi sejatinya bukan. Contoh. Abiyasa itu duweni putra, Pak. Sampai yang namanya Pendawa 5. Ngerti Pendawa ya? Oke. Kaya sing nyelametno kan Abiyasa. Tapi asline sinten? Pak Dalang. Wong Abiyasa iku seongkok wayang. Ya. Kulit pisan, enggak iso apa-apa. Artinya apa? Ketika saat jenengan ikut ditolong seseorang atau tetangga, kalau kita memandang makhluknya, mesti kita beriman makhluk itu bisa menolong. Tapi coba sedikit aja kita melihat siapa di balik itu semuanya. Kalau kita beriman bahwasanya malakum dzarraw wala naf'an, iki ayat Quran mengatakan bahwasannya makhluk itu bisa menolong, berarti kita mengingkari ayat ini. Kalau kita beriman selain Allah itu bisa memberikan manfaat atau bisa mendatangkan mudarat, maka nabrak dengan ayat ini. Rasulullah pun memberikan satu pernyataan dalam hadis sahihnya, la haula wala quwata illa. Dari pertanyaan orang yang masih duduk di su'aul basirah, apakah bisa untuk menghantarkan orang lain ke makom musyahadah? Tak jawab, ora iso. Yang bisa menghantarkan hanyalah Allah. Mengapa saya jawab seperti ini? Supaya pandangan sampean, persaksian sampean ini murni, tidak membengkokkan sesungguhnya, tidak membengkokkan. Makanya bab sholat ini, Pak, ada yang mengatakan gini, gak apa-apa kita sholat itu seiling sakliyane Gusti Allah, sing penting ngelakoni lah, ngerti dah? Menurut kami, Pak, kami loh ya, iku sama halnya jenengan iki ditemak jangan sampai naik, ngerti niki? Sama halnya seperti itu. Mestinya gini, piye carane sampean iku waktu sholat iku aqimi sholat lidzikri, hanya semata-mata mengingat Tuhan, mengingat aku. Mestinya dikasih solusi ngoten. Enggak wis gak apa-apa, sing penting nglakoni, lho ngoten. Makanya kalimat ini kalau saya tanggapi,
sama dengan kita itu telah gandoli orang atau tidak menginginkan orang itu meningkat mutu salate. Bapak Ibu, jangankan yang masih di su'aul basirah, sudah sampai ke hakul basirah pun makhluk nggak bisa menolong yang lainnya. Karena apa? Dirinya kan sudah nggak ada. Di hakul basirah kan sudah nggak ada toh Pak. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada bisa menolong sesuatu yang tidak ada? Iki lucu. Nggih, mohon maaf. Sesungguhnya semua itu yang menolong adalah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Muhammad dalem Gusti, sesungguhnya kamu itu hakikate sak temene ora iso, nggak bisa memberikan petunjuk terhadap orang lain, sekalipun orang dekatmu, ahli bait, sahabat, nggak iso. Lah terus sinten sing saged nulung niku? Walakinallaha yahdi may yasha. Yang bisa menolong hanyalah Allah terhadap hamba yang Allah kehendaki. Berhubung syariate mlaku, maka syafaat atau pertolongan atau hidayah Allah dititipke Kanjeng Nabi. Wis kanggo jenengan kali kula. Sekarang dikembalikan pada umat, memandang siapanya kamu? Memandang kulitnya atau isinya? Kalau memandang kulitnya mesti beriman Kanjeng Nabi. Kalau mandang isinya berarti Allah. Selanjutnya yang nomor 2, ibadah mahdoh ataupun ghairu mahdoh, apakah bisa dikatakan kholwat? Kholwat itu apa sih Pak? Terjemahane yakfur bit taghut wa yu'min billah. Ati sampen iki ngilangi keakuan diri. Jikalau jenengan ibadah ghairu mahdoh sing tidak murni, kok ati sampen iku mau nggak muncul pengakuan jenengan yang melakukan, justru di dalam hati adalah hakul basirah, Allahnya yang melakukan, berarti ya bisa dan boleh lho, ngoten lho. Jadi kholwat itu tidak harus jenengan kali kula duduk di dalam kamar sendiri atau bagaimana, enggak. Bisa itu dilakukan di tengah-tengah tempat ramai, sebab Gusti Allah yoning papan sepi, yoning papan rame. Mekaten. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suwarno dari Sepanjang, asli Madiun. Mau bertanyakan Gus, pertama, apakah kinasya Allah itu orang yang ahli kitab, ahli ibadah, ahli sedekah? Yang kedua, kalau ini kan jawab Gus ketriin. Nah, kemudian kalau ini rawuh tenggene sesepuh dikai. Ngene lho Le, wong iku oleh nakal tapi kudu tansah eling marang pangeran. Dari salato tanpa kendat. Lho bingung apa niku? Ternyata wit kudu eling tansah eling marang pangeran, sebutan asmane Allah. Terus kan dikir. Terus nek bengi iki lungguh menengo sebutan niku. Nah dalam perjalanan niku kula niki mendel, kemudian kok enten cahaya sing terang, kemudian kula niki ditarik. Pertemuan niku pengen sugih ta. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih. Kowe pengen sakti ta. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih dipertemukan mbah-mbah buyut kula sing pun sedo. Kula mendel mawon. Akhirnya kula ditarik malih di situ enten ora-ora mahsyar sing gemerlapan sing mboten saged diumpamakan di dunia ini. Kula rumangsa ayem, tentrem, bahagia. Kula mboten pengen wangsul. Terus enten pintu. Kuwi ndelok apa? Enten swara niku. Iku pintu surga sing arep awakmu mbok lewat endi ae oleh. Tapi wirung titi wancine wis ndang bali mulih. Ngaten. Pun ngoten mawon Gus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun.
apakah kekasih Allah itu harus ahli kitab? Itu nek duwe pengertian kaya ngoten niku omong kosong. Kekasih Allah itu tidak harus secara dohir fisiknya itu ahli kitab, enggak. Ahli sotakoh ya tidak harus. Ahli apa kuno wis macam-macam, tidak harus. Kalau kami kutip dari surat Yunus ayat 62-63, Allah itu memberikan ciri kekasih Allah itu ngeten. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Itu cirinya. Rasa khawatir, rasa gelisah dengan apa takdir yang Allah tentukan niku mboten wonten. Lho kok iso? Bagaimana mungkin dia itu ada rasa seperti itu wong sementara dia tidak ada? Semua itu sing nglakoni Gusti Allah. Bagi dia loh ya, bagi dia sudah tidak ada lain Tuhan kecuali ya Allah kui. Sudah nggak ada yang lain dari sisi maujudnya, dari sisi kudrat, iradah, ilmu, khayat, sama, basar, kalamnya sudah nggak ada. Bagi dirinya yang berlaku hanya ana Allahnya. Jadi nggih mboten mungkin. Artinya tidak harus para kekasih Allah itu pinter kitab, ndak. Malah sing akeh pinter kitab gawe ngapeki wong. Ngerti gawe ngapeki ya men? Digawe bungkus untuk mencari maisah. Digawe bungkus untuk mencari kebutuhan dunia. Muring-muring, ngamuk, ya ngamuk. Oh. Lalu nek sing takut tak jawab. Lah aku jawabnya ya harus dari hati saya. Bila mana itu ada kecocokan di dalam sebuah kitab, itu sebab yang nulis dulu itu dari hatinya. Paham ya? Dari hatinya. Sing jelas ngene. Kebanyakan itu Bapak Ibu kita sebagai manusia ketika saat diletaki Allah ahli kitab itu dibuat untuk mencari satu dunia, kebutuhan dunia. Lah kebutuhan dunia itu apa ya? Mungkin hanya berbentuk materi, enggak, non materi. Contoh saya tak buka nggo kitab rek, biyen yo gak tau nggo kitab balas yo. Pinten tahun niku? 20 tahun niku ya wis ngaji ya wis awang-awangan. Basa mlebu tahun 2025. Banyak kritikan. Ngaji kok gak ono kitabe. Akhire Gusti Allah merentahake kula kudu nulis kitab awal, kitab akhir. Loh mulai sejak iku ta akhire buka-buka kitab, maca-maca kitab ngeten niki. Iki contoh. Terus ning atiku Pak nyuwun sewu. Ada kepentingan yang Anda tidak tahu umat iki apa? Supaya jenengan iki ngewahno kula. Lho jos rek nek ngono. Iso maca Quran iso mreteli kitab gampang kan nek mreteli iki disaweki lak pretel kabeh. Ya dah. Kedudukan Syekhul Kalamnya itu cocok ya nyun sewu. Inilah kebanyakan seperti itu. Ujung-ujungnya umat iku cek nin duweni pujaan menyang aku. Nah, niki kepentingan. Wis gak cocok. Makanya saya katakan siapapun kita, ahli apapun kita, tatkala hati belum nur makrifate metu wis gak ngelokno wong, ngelokno aku dhewe wae. Mesti ono kepentingan.
wis gak iso bener. Lah Gusti Allah terhadap kekasihnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak, ditutupi oleh Gusti Allah kewaliane. Macam-macam carane Allah. Iso uga dia itu dipandang masyarakat orang yang nggak berilmu, orang yang miskin, orang yang wis macam-macam. Itu cara Allah untuk menutupi. Jadi kalau kita melihat di Quran ciri nih kekasih Allah itu, ya tadi yang kusebutkan dalam surah Yunus tadi. Bukan dia ahli karomah sing diunggul-unggulno cerita ning jaba niku lho Pak. Ya. Karomah jos, is jelas iku duriyai Rasul, gatel lah. Jengkel aku. Ingat, si Saleh ketika saat dididik dengan ilmu hakikat supaya bisa makrifat menyang Allah, ketika suluk tujuannya itu ke Allah, bukan ke karomah. Bahkan di dalam makalah dikatakan iku gak penting. Gak penting. Perkara gak penting bagi si Salik sing cerdas gak digoleki, Pak. Mesti mencari hal yang penting. Karena apa? Karena mengingat umurnya kita tidak tahu. Lah gitu toh? Wis iki sing penting. Bapak Ibu rahimakumullah, ono ibadah iku sing gak kenek dikodok ketika saat jenengan teledor, mboten saged. Tapi ada ibadah yang boleh dikodok dikarenakan kita teledor. Yang gak boleh dikodok, gak ketemu sampean golek ning syariat sampai kitab entekno sak lemari gak ketemu. Yo kitab ning dodo sampean iku akan ketemu ada keterangan, ada ibadah baik di dalam mahdoh murni atau tidak murni nggak bisa dikodok. Ibadah sing ya apa sing dimaksud? Nyawiji. Sampai nyawiji dino iki, kalau ini tidak bisa nyawiji, ketinggalan besok waktu lagi hilang wis. Bagaimana kita akan mengodok? Nek sholat duhur saged Pak sampean kodok, sampean sauri saiki nih. Tapi tentang masalah penghadapan terhadap Allah, nyawiji terhadap Allah setiap saat dan waktu, itulah ibadah yang tidak bisa dikodok. Gak paham kita kalau di makom am ibadah yang koyok ngono gak paham. Makanya lah nek dipahamno ilmu nih ojo kakean. Wis kakean cocot, mualime malah dilok-ilokno ajaran sesat. Dah wis. Ya wis ora apa-apa, ngoten. Nggih. Tasik. Ibu ganti. Ada enggak Ibu? Operator karena sini nunggu ida orang nutut apa? Channel ini mboten sagetan iki channel iki. Tak kan sinunggoi.
Ngono ku menimben Kang. Ditesi niku namanya cek sound. Ya. Gak mung ditawa tok, gak dicek sound aja. Nggih Bu, monggo Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Asiyah dari Cilacap, Gus. Cilacap, Iya, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Nggih. Matur suwun. Pertanyaannya saya yang nomor 1. Saya di sini orang baru, Gus. Baru lahir apa baru? Maksudnya saya pertama orang baru itu awal-awal saya Toriko, Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Nggih. Masih syariat, Gus. Ngoten nggih. Nggih, selama 22 tahun. Tapi saya belum menemukan Allah, Gus. Ngoten nggih. Mboten mboten tangklet mursite sampean mriko. Kan beliau kan sing bimbing jenengan, Iya. sing nganter terose. Iya. Ngoten. Iya, enggak diterangkan, cuman di Mungkin WA jenengan saja. mboten tangklet. Tah mboten Ya. asal tangklet. Mboten takut. Oh, tangklet. Lah kok teng mriki mboten takut sampean. Takut niku medekno ngoten tah tiyangi. Ya takut aja. Ngoten. Nggih. Ya, selama saya mulai dari 2003, Gus, sampai sekarang. Nah, terus saya ya semacam dipaksa ya sama saya didatangi kiai suruh masuk Toreko Qadiriyah. Nggih. Naqsyabandiyah, ya saya ikutin. Nggih. Tapi saya nggak begitu pas, Gus. Saya mengamalkannya cuman nggak begitu serius lah. Nggih. Iya, terus sampai 20 tahun saya juga nggak begitu serius. Temannya sudah mengamalkan sampai 5.000, 10.000, saya namung di 300 sama 165 tok itu, Gus. Lah yang ngamalaken 6.000 sudah tembus dereng. Dereng. Oh ngoten. Suami saya sudah sampai gitu, tapi sampai sekarang belum menemukan Allah. Ngoten nggih. Nggih pun napa sing sampean tangkletke. Nggih, ingkang kula tangleti niki kula nggih tiyang awam nggih badhe nderek dipeat sama Gus. Sampai sekarang saya belum dipeat, tapi saya ingin mau khorwat. Boleh enggak? Ngoten. Sebelum saya pulang saya mau kholwat, Gus. Sampean megang HP mboten? Megang? Enggak ada nomor kula? Tidak. Oh, tidak. Ya wis mungkin njaluk kanca-kanca nomor kula, sampean WA kula nyuwun beat, ngoten ya. Nggih. Mungkin kula kirimi link, mungkin dalu beat. Nggih. Matur Beat ning suwun. HP niku. Nggih. Nggih mengke. Oh, nggih, nggih. Nggih. Nggih, namane Terus saya mau nanyakan pribadi saya, Dos. Kalau orang awam itu kan boleh mendoakan anak-anak dan saudara dan keluarga semuanya. nggih. Kita setiap hari juga mendoakan. Kalau miturut Gus itu boleh enggak? Ngoten nggih. Nggih. Sampun Iya, apa wonten meleh. Ya wis tak jawab langsung sampe mikir sampean ya. Ya. Ngeten Bu. Gusti Allah iku Ya. ketika saat hambanya ditaruh di dalam makom, sing makom itu ketiadaan selain Allah, itu wonten macam kalih. Nggih. Sampai pun tertuju teng kula. Saya mengatakan hamba Allah yang sudah Allah tarik di singgasana Allah itu wonten macam kali dalam hal doa. Nggih. Setunggal belawas gak gelem.
mboten angsal. Yang nomor pertama, sampean kok nderek pundi terserah. Nggih. Mengapa dan apa alasannya beliau itu tidak mau berdoa? Karena tidak punya alasan untuk berdoa. Mengapa enggak ada alasan? Semua apapun itu beliau itu ngikuti nopo trosin jenengan Gusti. Lho ngoten. Itu namanya tawakal. Iya, iya. Dia itu duduk di tawakal murni, tidak mau kecampuran hukum syariat. Karena ingin menjaga kemurnian tauhidnya. Iya. Itu ada yang seperti itu. Ya, Gus. Sehingga ketika kenduren diundang tonggoni, Iya. mboten purun. Mboten purun. Mboten purun. Mboten purun maksudnya mboten purun dheweke iku mang ndonga. Nek kendurene nggih Purun. purun. Dapat berkat, Gus. Ya nggih to, ngoten. Kadang-kadang ngoten niku. Pendapat yang kedua wonten golongan sing di situ itu kolaborasi antara hukum syariat dengan hukum hakikat karena situasi. Karena situasinya itu di tengah masyarakat syariat yang harus berdoa, beliau berdoa. Tapi Ya. doa itu tidak diartikan meminta, mboten. Doa itu diartikan beliau itu hadir. Hadir ya. Hadir. Hadir itu menghadap. Cirinya apa? Ketika lesannya berdoa Allahumma, artinya duduk di tajalli. Karena keterpaksaan situasi. Iya, Gus. Akhirnya dia bisa seperti itu. Sehingga ketika dia itu berdoa memohon kepada Allah secara syariat terkait terhadap anak, istri atau pengikut-pengikutnya, Iya. hatinya itu ada di tajalli di Ya, situ. Gus, ya. Wis sampean nderek teng pundi monggo sak kersa. Nggih. Ini derek tajali, Gus. Dalem Derek yang tajali, Gus. nderek tajalli nggih. Nggih niku kesempurnaan sebuah Islam itu ada di situ. Sebetulnya Pak, antara syariat dengan hakikat niki saling mengisi. Sebetulnya gitu. Iya. Mboten bertentangan. Dikatakan bertentangan itu karena kita belum cukup untuk mengenal apa di dalam kemakrifatan itu. Sama dengan gini. Oke. Kita sebagai Pak Tani menanam biji kacang tanpa kulit. Hanya isi ya. Toh nanti pada akhirnya kalau sudah tumbuh dan berbuah ada kulit baru. Jadi kacang yang ada di tanah itu akan otomatis dikasih Allah kulit. Duren yang ngono sing ana ndukur itu gak wah langsung durene isine mboten, mesti ada kulitnya. Sebetulnya itu saling mengisi. Ini jikalau paham. Makanya ini gara-gara bertentangan itu antarane wong syariat gak ngerteni hukum hakikat, antara wong hakikat belum sempurna ma'rifati mesti ngoten. Gegeran. Istilah banyu dengan air mekaten. Banyu dengan minyak. Lho ngono mang cek ngerti jenengan ngantuk apa gak ngoten lho Pak. Nggih, apalagi Bu? Cukup ah? Ya, kita kan mau ikut hakikat Gus ya. Nggih. Nggih, itu ya saya minta bimbingannya dan selanjutnya itu bagaimana saya pengamalnya dan bagaimana saya di masyarakat. Kat biyen Pak Bu. Nek hukum hakikat kula sampai nulis kan biyen jenengan kadang buka YouTube ngoten mawon. Atau ngeten mawon Bu. Ramadan sampai teng pundi? Insyaallah badhe mriki malih Gus. Lah iya to ya. Ramadan sesuk tak mulai dari tauhid dasar sampai mentoke tauhid ngoten lho ya. Ya. Niku biar sampean cetha ngoten lho ya. Ya. Nggih. Sampun? Sampun Gus. Nggih pun.
Pun ibu yang lain ada enggak? Pengennya sih lagi ya. Tapi nggak apa-apa Gus, matur suwun sangat Gus. Nggih. Terima kasih, semoga Gus selalu sehat, Nggih. bermanfaat, barokah sedayonipun. Amin. Dari saya minta maaf banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kewendel ngono lho, kok jarine gak wani lho. Mungkin Ibu ada lagi? Cukup? Bapak masih ada enggak? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Rama Yai Muhlason Rosid ingkang kawula mulyakaken. Kawula saking Tulungagung, Gus. Nggih. Dumugi ngriki kalih yuga kula setri. Inggih tasik pemula Nggih. badhe nyuwun kholwat khusus. Ngaten napa nggih, Gus? Saged ngaten. Terus ingkang kula badhe Sampun beat dereng? dereng. WA engko teng kula. Kados ibuke wau, nggih. Nggih. Kholwat teng pundi? Teng griya napa teng mriki? Wonten ngriki kula Mriki. dugi ngriki sampun kala Rebu. Oh nggih. Nggih, Ingkang kula jenengan badhe tangkletaken napa niku jabang bayi wonten alam kandungan nika badhe lair ngalam donya sumerep dalanipun nggih Gus. nggih. Nanging kula menika sampun yuswa kathah sampun diambang pintu kematian kula kok dereng sumerep dalanipun waktu dhateng rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Kula Nggih. nyuwun dipun pahamaken, Nggih. dipun jelasaken. Dalane pati. Nggih, dalane pati Nggih. waktu dhateng rahmatipun Allah. Ngaten. Bukan dalane bayi toh. Dalane pati kan Dalane wau pati. sampunan. Sakniki kula sampun diambang Nggih. pintu kematian dereng sumerep. Nggih, nggih. Dalanipun. Nggih. Kula Nggih. nyuwun dijelasaken, dipahamaken, menawi sampun paham leres saged ngraosaken uripe ayem, Nggih. tur aman, saged ngraosaken dununing rasa tandha yen iman. Ngaten apa leres, Gus? Pun, Menawi ngoten. mboten leres kawula nyuwun dipun leresaken. Nggih. Coba kula pun sepuh. Nggih. Sampun? Sampun? Menawi wonten kelepatan kawula Nggih. nyuwun ngapunten. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki mang dina napa, Pak? Ono jadwal lintu mboten nggih? Supe kula. Kaya nang Pare, iya ta? Mboten Pun. Sampai buka mungkin nanggone surat Al-Ahzab ayat 21 Bu. Niku sampai hayati. Isine ngeten. Di situ ada 3 kategori. Pertama adalah liman kana yarjullaha. Yang kedua adalah wal yaumal akhirah. Yang ketiga wa dzakarallaha katsiran. Menawi jenengan mencari dalane pati ada di situ. Pertama, hati sampean harus ada keinginan untuk bertemu Allah. Udah jenengan karena sudah kesini berarti wis ono keinginan. Kalau sudah ada keinginan, maka lakukanlah pembuktian untuk menemuinya.